Semoga di setiap langkah hidup kalian selalu diberkahi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setiap hari, kita pasti menghadapi hal-hal yang bisa bikin pikiran terombang-ambing, baik itu masalah besar atau hal-hal kecil yang terasa berat. Tapi, bagaimana kalau kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau kita bisa tetap tenang di tengah segala kekacauan itu? Tentu, ini bukan hal yang mudah, tapi bukankah setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang diri kita sendiri? Terkadang, tanpa kita sadari, cara kita merespons masalah bisa sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapinya dengan lebih bijak dan tenang? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengupas cara-cara untuk lebih siap dalam menghadapi masalah yang datang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini satu persatu. Kenapa kita gampang panik saat masalah datang? Jadi begini, pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang tiba-tiba bikin dada sesak, pikiran muter-muter gak jelas, dan jantung rasanya kayak abis lari maraton? Misalnya, pas dapet kabar gak enak, keuangan lagi seret, atau ada konflik sama orang terdekat. Reaksi pertama kita kebanyakan, panik. Nah, kenapa, ya? Kenapa kita gampang banget kebawa panik pas ada masalah? Kenapa otak kita nggak langsung masuk mode, tenang, cari solusi, tapi malah ribet sendiri dulu? Ini nih yang mau kita bahas lebih dalam. Karena kalau kita ngerti akar masalahnya, kita bakal lebih gampang ngontrol diri saat situasi nggak sesuai harapan. 1. Otak kita didesain buat reaksi cepat. Jadi, secara ilmiah, otak manusia punya mekanisme yang namanya fight or flight. Ini adalah sistem pertahanan diri yang sudah ada sejak zaman manusia purba. Dulu, sistem ini bikin nenek moyang kita bisa survive dari ancaman, misalnya dikejar hewan buas. Pas ada bahaya, otak langsung kasih sinyal buat dua pilihan, lawan, fight, atau kabur, flight. Itu sebabnya, kalau ada masalah, kita otomatis bereaksi dengan perasaan cemas, deg-degan, bahkan takut. Bedanya, zaman sekarang kita nggak dikejar harimau, tapi dikejar tagihan, deadline, ekspektasi orang lain, dan drama kehidupan. Masalahnya, sistem dalam otak kita masih bekerja dengan cara yang sama. Jadi, ketika ada sesuatu yang dianggap ancaman, tubuh langsung aktifin mode survival. Adrenalin naik, jantung berdetak lebih kencang, napas jadi pendek, dan pikiran susah buat berpikir jernih. Akhirnya, panik. 2. Kita kebiasaan berpikir berlebihan, overthinking. Siapa di sini yang kalau ada masalah, bukannya cari solusi, malah kepikiran hal-hal yang belum tentu terjadi? Duh, kalau ini gagal gimana? Kalau nanti aku kehilangan semuanya. Kalau orang lain lihat aku kayak gini, mereka bakal ngomong apa? Nah, ini yang namanya overthinking. Kadang masalah yang sebenarnya kecil jadi kelihatan gede banget gara-gara kita terlalu banyak mikir. Bukannya fokus ke apa yang bisa kita lakukan, kita malah sibuk ngebayangin skenario terburuk yang bahkan belum tentu kejadian. Pernah nggak ngalamin situasi di mana sebelum ketemu orang, kita udah bayangin ribuan kemungkinan buruk di kepala? Tapi pas kejadian, ternyata biasa aja. Itulah overthinking. Dan masalahnya, otak kita ini nggak bisa bedain antara ancaman nyata dan ancaman yang cuma ada di pikiran. Jadi, kalau kita kebanyakan mikir negatif, tubuh tetap bakal merespon seolah-olah itu bahaya sungguhan. Makanya, kita makin panik. 3. Kita terbiasa menghindari, bukan menghadapi. Jujur aja, berapa kali kita lebih milih buat kabur daripada hadapi masalah? Misalnya, ada tugas numpuk, tapi kita malah main HP dulu. Ada konflik, tapi kita lebih milih diam dan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Ini juga yang bikin kita gampang panik. Karena kita nggak terbiasa buat menghadapi masalah dengan tenang, setiap kali ada sesuatu yang nggak sesuai harapan, kita langsung merasa overwhelmed. Bayangin kalau setiap hari kita latihan buat menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Pasti lama-lama kita jadi lebih kuat dan nggak gampang panik. Tapi kalau kita terbiasa lari dari masalah, setiap ada sesuatu yang berat, kita selalu kaget dan gak siap. 4. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Kadang, kita panik bukan karena masalahnya sendiri, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita pengen semuanya berjalan sesuai rencana, nggak mau ada hambatan, dan berharap hidup ini lurus-lurus aja. Tapi kenyataannya, hidup itu penuh kejutan. Kalau kita nggak siap menerima kenyataan bahwa hidup nggak selalu sesuai rencana, ya,
kita bakal gampang panik setiap kali sesuatu nggak berjalan seperti yang kita mau. Misalnya, kita udah usaha keras buat sesuatu, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kalau kita terlalu terikat sama ekspektasi, kita bakal merasa gagal total. Padahal, kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin ini justru kesempatan buat belajar dan berkembang. 5. Kita terlalu peduli dengan penilaian orang. Sering kita panik bukan karena masalahnya sendiri, tapi karena takut orang lain melihat kita dalam keadaan lemah atau gagal. Misalnya, ada masalah di pekerjaan, kita langsung stres bukan karena pekerjaannya sulit, tapi karena takut dinilai buruk sama atasan. Atau kita menghadapi masalah pribadi, tapi malah sibuk mikirin apa kata orang lain tentang kita. Faktanya, kebanyakan orang nggak terlalu peduli dengan hidup kita, karena mereka juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Jadi, kalau kita terlalu fokus sama penilaian orang lain, kita cuma buang-buang energi buat sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi, gimana supaya nggak gampang panik? Oke, setelah tahu kenapa kita gampang panik, sekarang kita harus cari cara buat menghadapinya. Karena panik itu bukan solusi. Kalau kita terus-terusan panik, masalah nggak bakal selesai, malah makin ruwet. Langkah pertama, sadari. Setiap kali kita mulai panik, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri, oke, ini beneran bahaya, atau cuma perasaan aja? Dengan menyadari bahwa panik itu cuma reaksi sementara, kita bisa lebih mudah buat ngontrolnya. Langkah kedua, atur napas. Klise. Iya. Tapi kalau kita coba tarik napas dalam beberapa kali, efeknya luar biasa. Ini bakal kasih sinyal ke otak kalau kita nggak dalam bahaya, jadi tubuh bisa lebih rileks. Langkah ketiga, fokus ke solusi, bukan ke masalah. Daripada sibuk mikirin kenapa ini terjadi, kenapa hidup nggak adil, kenapa aku harus ngalamin ini, coba geser fokus ke, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dan yang terakhir, belajar terima. Hidup nggak selalu sesuai rencana, dan itu wajar. Yang penting, kita belajar dari setiap masalah dan terus berkembang. Jadi, kapan terakhir kali kamu panik gara-gara sesuatu? Apa yang kamu lakukan buat menenangkan diri? Coba share di kolom komentar, siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Gimana biar tetap tenang saat masalah datang? Oke, kita udah bahas kenapa kita gampang panik. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih penting, gimana cara biar tetap tenang saat masalah datang? Karena jujur aja, tahu penyebabnya itu baru langkah awal. Kalau kita nggak tahu gimana cara menghadapinya, ya, kita bakal terus-terusan panik setiap kali ada masalah baru. Jadi, di bagian ini, kita bakal bahas beberapa cara yang bisa langsung kamu coba supaya nggak gampang kebawa stres dan bisa tetap tenang, apapun situasinya. 1. Tarik napas dulu, jangan langsung bereaksi. Oke, ini kedengarannya sepele, tapi jangan salah, cara ini bisa sangat efektif kalau kita beneran melatihnya. Pernah nggak ngalamin situasi di mana kita langsung bereaksi tanpa mikir, terus nyesel belakangan? Misalnya, ada orang yang ngomong sesuatu yang nyakitin, terus kita langsung emosi dan marah. Atau ada berita buruk, kita langsung panik tanpa pikir panjang. Nah, kalau kita mau tetap tenang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah stop. Jangan langsung bereaksi. Coba tarik napas dalam beberapa kali. Beneran deh, ini bukan sekadar gimmick. Saat kita panik, napas kita jadi pendek-pendek, dan itu bikin otak makin sulit buat berpikir jernih. Dengan menarik napas panjang, kita ngasih sinyal ke tubuh kalau semuanya baik-baik aja. Jadi, setiap kali ada sesuatu yang bikin kita panik, coba tarik napas dalam-dalam. Hitung sampai 4 saat menarik napas, tahan sebentar, lalu buang perlahan. Ulangi beberapa kali sampai kita merasa lebih rileks. 2. Ubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali, yang bikin kita stres bukan masalahnya sendiri, tapi cara kita melihatnya. Bayangin 2 orang mengalami hal yang sama, kehilangan pekerjaan. Orang pertama langsung panik, merasa hidupnya hancur, dan gak tahu harus gimana. Sementara orang kedua tetap tenang, menerima keadaan, dan mulai berpikir langkah apa yang bisa diambil selanjutnya. Masalahnya sama, tapi cara pandangnya beda. Dan cara pandang inilah yang menentukan seberapa besar dampak masalah itu ke kita. Jadi, setiap kali ada masalah, coba tanyakan ke diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Apa yang bisa aku kontrol dalam situasi ini? Apa langkah kecil yang bisa aku lakukan sekarang?
Kadang, perubahan kecil dalam cara berpikir bisa bikin perubahan besar dalam cara kita merespons masalah. 3. Jangan hadapi sendirian. Banyak orang yang kalau lagi ada masalah, lebih milih buat nyimpen semuanya sendiri. Mungkin karena malu, mungkin karena nggak mau nyusahin orang lain, atau mungkin takut dinilai lemah. Tapi tahu nggak? Berbagi cerita dengan orang yang tepat itu bisa sangat membantu. Bukan buat cari solusi aja, tapi buat ngurangin beban mental. Kadang kita cuma butuh didengar. Kadang kita cuma butuh sudut pandang lain yang lebih jernih. Kadang, dengan ngobrol sama orang lain, kita bisa dapat perspektif yang gak kepikiran sebelumnya. Jadi, kalau ada masalah, jangan ragu buat cerita ke orang yang bisa dipercaya. Entah itu sahabat, keluarga, mentor, atau siapapun yang bisa ngasih dukungan. 4. Fokus ke hal yang bisa dikontrol. Salah satu alasan kenapa kita gampang stres adalah karena kita sering terlalu fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya, kita panik karena cuaca buruk padahal kita udah rencanain liburan jauh-jauh hari. Atau kita stres karena orang lain ngomongin hal buruk tentang kita. Faktanya, ada dua jenis hal dalam hidup ini. 1. Hal yang bisa kita kontrol, usaha, cara berpikir, sikap, keputusan. 2. Hal yang di luar kendali kita, pendapat orang lain, kejadian tak terduga, masa lalu. Kalau kita terus mikirin hal-hal yang di luar kendali, kita cuma buang-buang energi. Jadi, daripada sibuk mengeluh tentang hal-hal yang gak bisa kita ubah, lebih baik fokus ke apa yang bisa kita lakukan sekarang. Misalnya, kalau ada masalah finansial, daripada terus panik, kita bisa mulai cari cara buat mengatur ulang keuangan. Kalau ada konflik dengan seseorang, daripada terus overthinking, kita bisa coba komunikasi dengan lebih baik. Dengan fokus ke hal yang bisa kita kontrol, kita bakal merasa lebih tenang karena kita punya rasa kendali atas hidup kita sendiri. 5. Kurangi konsumsi informasi yang memicu stres. Sering gak sih, kita bangun tidur, langsung cek HP, terus tiba-tiba mood udah berantakan gara-gara berita buruk atau postingan yang bikin emosi? Kita hidup di era di mana informasi datang tanpa henti. Dan kalau kita nggak bijak dalam mengonsumsinya, kita bisa kebawa stres tanpa sadar. Coba deh kurangi konsumsi berita atau media sosial yang bikin mental lelah. Pilih informasi yang benar-benar bermanfaat dan gak bikin kita tambah cemas. Kadang, dengan sedikit membatasi apa yang masuk ke pikiran kita bisa lebih tenang dalam menghadapi hidup. 6. Latih diri buat lebih bersyukur. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Saat kita fokus ke hal-hal yang kita punya, daripada yang kita kurang, kita bakal merasa lebih tenang dan damai. Coba biasakan untuk setiap hari memikirkan 3 hal yang bisa kita syukuri. Gak perlu hal besar, cukup hal-hal kecil seperti, hari ini aku masih bisa bangun dengan tubuh sehat. Aku punya orang-orang yang peduli sama aku. Aku masih punya kesempatan buat memperbaiki hidupku. Dengan latihan ini, kita bakal lebih mudah melihat sisi positif dalam setiap situasi, dan itu bikin kita lebih tenang saat menghadapi masalah. 7. Terima bahwa hidup memang penuh tantangan. Ini yang paling penting, jangan berharap hidup selalu mulus. Kadang, kita panik karena kita nggak siap menerima kenyataan bahwa hidup itu naik turun. Kita pengen semuanya lancar, nggak ada hambatan, nggak ada kesulitan. Padahal, justru dari tantanganlah kita bisa tumbuh. Setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah latihan buat bikin kita lebih kuat. Kalau kita selalu lari dari masalah, kita nggak akan pernah berkembang. Jadi, daripada takut sama masalah, coba lihat mereka sebagai bagian dari perjalanan. Jangan anggap mereka sebagai musuh, tapi sebagai guru yang ngajarin kita sesuatu. Tetap tenang itu pilihan. Jadi, dari semua yang kita bahas, intinya adalah, tetap tenang itu keputusan. Bukan berarti kita menyepelekan masalah, tapi kita memilih buat meresponsnya dengan kepala dingin. Ingat, panik gak bakal menyelesaikan apapun. Yang bisa bikin perubahan adalah bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Sekarang coba refleksi sebentar, dari semua cara di atas, mana yang paling sering kamu lupakan? Apa langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini buat lebih tenang dalam menghadapi masalah? Coba share di komentar, siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Gimana biar tetap tenang saat masalah datang? Oke, setelah kita bahas tentang cara-cara untuk tetap tenang di tengah masalah dan cara merespons dengan lebih bijak, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting. Bagian ini akan membantu kita untuk lebih mendalam lagi dalam mempersiapkan diri menghadapi masalah yang pasti datang dalam hidup kita.
Jadi, siap-siap ya, karena kita akan membahas beberapa langkah tambahan yang bisa jadi pembuka jalan untuk menghadapi masalah dengan lebih siap, lebih bijak, dan lebih tenang. 1. Kenali diri dan kondisi emosional. Untuk bisa tetap tenang saat masalah datang, kita harus benar-benar mengenal diri kita terlebih dahulu. Mengapa? Karena setiap orang punya cara yang berbeda dalam merespons masalah. Ada yang lebih cenderung menarik diri, ada yang langsung berbicara dengan orang lain, ada yang cenderung menjadi lebih kalem atau malah sebaliknya. Kenapa penting mengenali diri kita sendiri dalam menghadapi masalah? Karena jika kita tahu bagaimana diri kita bereaksi saat terpojok atau tertekan, kita bisa mulai mempersiapkan diri. Misalnya, kalau kita tahu kita cenderung mudah panik ketika mendengar kabar buruk, kita bisa mulai melatih diri untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bereaksi. Itu adalah langkah awal yang sangat penting. Kamu bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang biasanya membuat saya merasa tidak tenang? Bagaimana cara saya merespon masalah selama ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki cara saya merespon masalah? Setelah kita mengenali emosi dan pola reaksi kita jadi lebih bisa mengontrolnya. Ini membantu kita untuk tetap tenang, meskipun masalah yang datang terkadang besar dan berat. 2. Mindfulness dan kehadiran saat ini. Mindfulness atau kesadaran penuh terhadap saat ini adalah cara ampuh untuk tetap tenang. Ini adalah latihan untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan yang belum terjadi dan tidak terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu yang sudah lewat. Ketika masalah datang, banyak di antara kita yang mulai khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan, apakah masalah ini akan terus berlanjut atau semakin memburuk. Pikiran seperti itu justru menambah kecemasan. Namun, dengan melatih mindfulness, kita diajarkan untuk hanya fokus pada apa yang sedang terjadi sekarang, di sini dan saat ini. Misalnya, ketika kita merasa tertekan atau bingung, coba perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Tarik napas perlahan dan fokuskan perhatian kita hanya pada napas yang masuk dan keluar. Jangan khawatir tentang apapun selain napas kita saat itu. Ini dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran kita. Melatih mindfulness ini bisa dimulai dengan langkah sederhana, seperti fokus pada napas beberapa menit setiap hari. Mengamati lingkungan sekitar tanpa memberikan penilaian. Mengurangi multitasking dan benar-benar fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Dengan latihan mindfulness, kita tidak hanya bisa tetap tenang, tetapi juga lebih sadar akan diri kita dan kondisi sekitar. 3. Jadi tidak mudah terbawa emosi atau kecemasan yang tidak perlu. Pernah nggak, kita merasa masalah datang bertubi-tubi, seperti semuanya sedang menumpuk dan nggak ada jalan keluar? Nah, di momen seperti itu, yang kita butuhkan adalah sedikit perubahan perspektif. Alih-alih melihat masalah sebagai hambatan yang besar dan tak teratasi, coba lihat masalah sebagai tantangan yang bisa kita atasi. Misalnya, ada masalah dalam pekerjaan yang membuat kita stres. Daripada terus berpikir negatif tentang kesulitan tersebut, coba lihat sisi positifnya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk belajar hal baru, atau ini bisa jadi peluang untuk memperbaiki diri dan meningkatkan skill. Dengan cara ini, kita bisa mengubah cara kita melihat masalah menjadi lebih positif dan konstruktif. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus mengabaikan perasaan atau kesulitan yang ada. Namun, dengan melihat masalah dari sudut pandang yang lebih positif, kita bisa mengurangi rasa cemas dan mulai mencari solusi dengan kepala dingin. Bahkan dalam situasi yang sangat sulit, selalu ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Jika kita bisa mengubah cara pandang terhadap masalah, kita juga bisa mengurangi beban emosional yang kita rasakan. 4. Jaga kesehatan fisik dan mental. Masalah besar lainnya yang bisa mengganggu ketenangan kita adalah jika tubuh kita dalam kondisi lelah atau stres. Stres fisik dan mental seringkali berjalan beriringan, jadi kalau kita tidak menjaga keseimbangan tubuh, kita akan lebih rentan menghadapi tekanan. Ini kenapa penting banget untuk menjaga kesehatan fisik kita, meskipun kita sedang menghadapi banyak masalah. Cobalah untuk melakukan olahraga ringan secara teratur. Kita nggak perlu gym atau latihan intens, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan peregangan ringan setiap hari. Olahraga bisa meningkatkan produksi hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Dengan berolahraga, kita tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga membantu diri kita tetap stabil secara emosional. Selain itu, jangan lupakan tidur yang cukup.
Ketika kita tidur dengan baik, otak kita bisa berfungsi lebih optimal, dan kita bisa menghadapi masalah dengan lebih jelas dan rasional. Ingat, saat tubuh dan pikiran kita sehat, kita akan lebih mampu menghadapinya dengan lebih baik. 5. Latihan penerimaan. Kadang-kadang, hal yang bisa membuat kita merasa lebih tenang adalah belajar menerima kenyataan. Ya, masalah itu pasti ada. Hidup itu penuh dengan perubahan, dan kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit atau situasi yang gak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi, daripada menolak atau melawan kenyataan, lebih baik kita menerima dengan lapang dada. Penerimaan bukan berarti kita pasrah tanpa melakukan apa-apa, melainkan kita menerima keadaan saat itu juga, tanpa menambahkan beban dengan rasa kesal atau frustrasi. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, penerimaan bisa berarti menerima bahwa saat ini memang sedang ada tantangan, namun itu bukan akhir dari segalanya. Penerimaan membantu kita untuk lebih tenang dan tidak terjebak dalam penolakan atau keputusasaan. 6. Bersyukur untuk setiap langkah kecil. Di tengah masalah, seringkali kita lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang tetap berjalan dengan baik. Coba luangkan waktu untuk bersyukur atas hal-hal yang kita anggap remeh, seperti secangkir kopi pagi, seseorang yang memberi senyuman di jalan, atau bahkan udara segar yang kita hirup. Dengan fokus pada hal-hal kecil yang positif, kita bisa mengalihkan perhatian dari masalah besar yang membuat kita cemas. Bersyukur itu memberikan perspektif yang lebih besar. Dengan menghargai setiap langkah kecil dalam hidup, kita jadi lebih merasa diberkati dan tidak merasa terbebani oleh masalah besar. 7. Kembangkan keterampilan penyelesaian masalah. Akhirnya, salah satu cara terbaik untuk tetap tenang saat masalah datang adalah dengan mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah. Ini adalah keterampilan yang bisa membantu kita untuk merespons masalah secara lebih efektif dan rasional. Alih-alih larut dalam perasaan dan kecemasan, kita bisa melangkah maju dengan lebih sistematis. Mulai dengan menganalisis masalah, menentukan langkah-langkah yang mungkin dilakukan, dan memilih solusi yang paling efektif. Dengan cara ini, kita jadi lebih merasa siap dan tidak terlalu terbebani oleh masalah yang datang. Siap menghadapi apapun. Jadi, tetap tenang saat masalah datang bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Semua itu tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan diri, mengenali emosi kita, dan merespons dengan bijak. Ingat, masalah pasti akan datang, tapi dengan latihan dan kebiasaan yang baik, kita bisa menghadapinya dengan tenang dan penuh percaya diri. Semua langkah ini adalah investasi untuk hidup yang lebih damai dan lebih stabil, jadi mulailah dari sekarang.